Halo, jumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Racer Auto Detailing Jakarta. Ya, hari ini kita ada pengerjaan satu unit mobil Mazda CX-3 berwarna merah. Ini sudah bukan gosip lagi yang beredar di masyarakat ya, kalau warna merahnya Mazda ini memang salah satu merah yang terbaik ya. Apalagi di kalangan mobil Jepang ya. Kalau dibandingin nama yang merah Ferrari, yang nggak tahu deh itu selera ya. Tapi merahnya Mazda ini sih oke banget dan banyak banget yang bilang keren. Dan memang setelah di coating hasilnya juga parah, kilap banget. Jadi memang tadinya warnanya udah bagus. Dan pengalaman saya memang Mazda ini salah satu cat mobil Jepang yang terbaik ya. Jadi ya memang catnya hampir nggak pernah ada problem, mau warna apapun, hitam. Kita udah banyak kerjain Mazda yang hitam, silver, ataupun grey, ataupun merah. Nah, untuk pengecatan memang merahnya Mazda ini sedikit ada masalah. Jadi misalnya tergores, terus kita melakukan cat ulang, itu banyak bengkel-bengkel yang aduh pusing deh. Kita dulu pernah ngerjain, udah cakep, udah kita coating, pas mau pulang mobilnya disuruh buka talang air. Nah, bekas talang airnya itu merahnya beda. Pokoknya ngecat merah Mazda ini butuh special skill ya. Ibaratnya level tukang catnya harus lebih jago untuk mengecat warna merahnya Mazda ini. Dan seperti biasa kita melakukan paint correction di yang tahapan awal ya untuk mobil Mazda CX-3 ini. Walaupun Mazda CX-3 ini mobil baru, tetap kita harus meratakan kulit jeruknya dulu sebelum kita lakukan paint correction level kedua atau base coat. Dan apalagi sebelum di coating itu udah pasti harus bersih dulu. Nah, ini kita perhatikan proses pemolesan kita lakukan di area depan, di area poles. Itu mobilnya waktu baru datang memang grace dari dealer. Thank you Om Deddy atas kepercayaannya. Ini mobil pertama yang kita coating dari si Om Deddy ini. Mudah-mudahan ada mobil berikutnya. Pada waktu paint correction pas baru datang itu mobilnya ya jamurnya sih enggak. Ya misal pun ada pun sedikit. Terus ya biasa baret-baret halus, ada ya proses persiapan dari dealernya masih ada sedikit lah baret-baret halus yang mungkin, atau mungkin juga karena mobilnya udah dipakai kurang lebih 2 mingguan ya, yang mungkin kesalahan pada waktu pencucian ataupun apa ya, itu tidak masalah. Gitu kita poles dulu sampai bagus, lalu kita cuci, dan selanjutnya akan kita lakukan paint correction level kedua. Ya, dan nanti kita bisa saksikan bersama. Tadi mobil udah dicuci sebelum kita pindahkan ke dalam ruangan coating, dan kita saksikan tampilan mobilnya juga udah jauh berbeda. Jadi di paint correction level kedua ini kita menghaluskan apa yang udah kita kerjakan pada waktu level pertama. Jadi misalnya ada baret-baret karena buffing padnya yang bulat-bulat, itu kalau kita poles zaman dulu tuh biasanya mobil masih ada bekas busa polesnya, itu kita bersihkan lagi. Terus warnanya yang tadinya udah mengkilap banget, kita bikin lebih mengkilap dan bisa dibilang itu terlihat basah. Nah, sekaligus kita bersihkan lagi dengan menggunakan base coat. Jadi si base coat ini sekaligus membilas proses pemolesan, sekaligus juga dia menambahkan daya adhesi dari si coating. Jadi untuk persiapan agar waktu kita lapisi nano ceramic coatingnya bisa menempel lebih kuat.
begitu paint correction selesai, sebentar lagi akan kita lanjutkan ke proses nano ceramic coating, di mana mobil udah cakep, udah bersih semuanya dari baret ataupun jamur, dan kaca juga udah kita poles, interior semuanya udah kita bersihkan, engine juga. Jadi dalam tahapan nano ceramic coating ini kita tidak akan melakukan pemolesan ataupun detail. Jadi kita pastikan mobilnya udah siap untuk kita proteksi, dan mari kita lihat proses proteksinya. Nano ceramic coating ini kita lapisi dengan cara dioleskan, tapi dia beda dengan vernis ya. Kalau vernis itu kan disemprot, tapi nggak perlu dilap. Nah, kalau nano ceramic coating ini kita semprot ataupun kita oles, tetap butuh dilap karena dia itu butuh perantara untuk bisa dilapisi ke panel. Jadi makanya kita olesin. Tapi sebenarnya yang kita oles itu adalah bahan perantaranya, entah itu solvent, alkohol, atau apapun yang terkandung di dalam nano ceramic coating itu. Nah, si ceramiknya itu nanti akan meresap masuk ke dalam panel. Itu yang kita bilang udah curing. Nah, di tempat kita proses curingnya nanti juga dilengkapi dengan penggunaan infrared untuk mempercepat proses curing. Infrarednya dinyalakan, jadi infrared itu ada kayak sinar panas ya, membuat si coating itu lebih cepat meresap ke panel. Nah, seperti yang orang kita tahu, kalau misalnya nano ceramic coating itu bersifat nano, dan dia itu sebenarnya bukan melapisi. Jadi kalau ada yang bilang coating itu menambah ketebalan, coating itu anti baret, bagaimana mungkin satu botol 50 ml, satu botol ini bisa menambahkan ketebalan. Ini ada satu lagi, ini ILX yang kita akan lapisi di area kap mesin sebagai bonus ya, untuk masa yang belum ditentukan, karena kita melihat sistem ini pas banget dan jarang banget terjadi komplainan ya. Biasanya komplainan itu terjadi di area kap mesin itu dulu. Waktu formulanya diganti sempat ada yang komplain, tapi sekarang kita tambahkan di area kap mesin untuk ILX ya. Dan ILX ini juga bisa dilapisi ke seluruh bagian, tapi ada charge-nya. Sementara ini di area kap mesin kita tambahkan free. Nah, jadi bagaimana mungkin sebotol ini bisa menambah ketebalan cat? Itu kan sebenarnya nambah pun nggak banyak. Jadi sebenarnya fungsi dari coating itu bukan menambah ketebalan cat atau melapisi ketebalan melapisi cat supaya lebih tebal, enggak juga. Jadi dia sebenarnya coating itu dia itu meresap ke bagian pori-pori yang ada di cat supaya catnya itu lebih kuat, lebih licin, dan dia ada sifat tambahan hidrofobik ya. Jadi kayak water repellent. Jadi misalnya kita siram air, itu airnya nggak nempel. Jadi sudut kontak airnya lebih kecil ya. Jadi sedikit banget air yang menempel di panel. Itu juga nanti dilengkapi di kacanya juga kita kasih cairan water repellent supaya Anda mengemudi lebih nyaman.
Setelah infrared selesai, berarti tugas saya pun kali ini selesai, tapi tugas kami terhadap mobil ini belum selesai sampai di sini karena kita ada garansi 2 tahun di mobil Mazda. Jadi Anda bisa kembali datang ke tempat kami untuk setelah Anda coating di tempat kami ya. Anda bisa datang kembali untuk mendetail ulang kendaraannya dan itu hanya dikenakan biaya maintenance. Jadi maintenance di tempat kita, mobil Anda akan kita detail ulang, bodinya akan kita poles dan kita proteksi dengan cairan khusus maintenance, dan trim plastiknya semua akan kita detail dan kita proteksi, interior dan kaca, dan juga ya ban juga pasti ya, ban juga kita bersihkan, velg kita detail, terus kita proteksi dengan semir ban premium yang kita biasa pakai ya. Oke. Tadi proses infrarednya juga kita udah sama-sama lihat. Jadi infrared itu mempercepat proses curing ya, supaya pas Anda ambil itu misal pun hujan ataupun kotor terus mau dicuci, ya mudah-mudahan udah aman karena udah di infrared. Apalagi kondisi sekarang sering hujan. Jadi infrared ini berguna banget buat kami karena seandainya kami ada antrian, habis infrared kita bisa langsung pindahkan mobilnya dan masuk mobil berikutnya bisa masuk untuk kita lakukan proteksi. Dan mari kita sama-sama lihat tampilan mobil Mazda CX-3 nya setelah kami kerjakan, dan berarti saya akan undur diri. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.